Nah, adik-adik, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas resensi buku antologi puisi dan pembacaan puisi. Kira-kira adik-adik udah tahu belum apa itu resensi buku antologi puisi dan pembacaan puisi? Oke, kalau adik-adik belum tahu, marilah kita lihat penjelasan berikut ini. Oke, berikut adalah contoh yang akan dipakai dalam pembahasan kali ini. Nah, adik-adik perlu kita ketahui bahwasannya resensi buku antologi puisi itu mencangkup beberapa subbab. Yang pertama ada identitas buku. Apa sih yang dimaksud identitas buku itu? Jadi yang dimaksud identitas buku yaitu ciri-ciri yang terdapat pada buku tersebut, ciri khas yang ada dalam buku tersebut, pembeda yang ada di dalam buku tersebut, maupun tulisan, gambarnya, dan lain-lain. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu resensi buku. Kira-kira nih teman-teman ada yang tahu nggak apa itu resensi buku? Nah, jadi yang dimaksud resensi buku adalah ringkasan isi buku tersebut. Jadi buku tersebut itu diringkas menjadi beberapa kalimat dan dipilih kalimat yang penting-pentingnya saja, tidak ditulis semua. Jadi intinya ringkasan buku tersebut. Oke, lanjut yang ketiga yaitu ada keunggulan buku atau kelebihan buku. Jadi kelebihan buku itu sesuatu yang mencolok atau yang bagus dalam buku tersebut, baik bagus dalam penulisannya, baik bagus dalam desainnya, dan selainnya. Oke, yang keempat yaitu ada kelemahan buku. Jadi kelemahan buku ini berbanding balik dengan kelebihan buku. Kelemahan buku yaitu menjelaskan kelemahan yang ada di dalam buku tersebut, baik kelemahan dalam penulisannya, dalam desainnya, dan sebagainya. Baik, yang kelima ada bahasa dan gaya penyajian. Nah, jadi yang dimaksud gaya bahasa dan gaya penyajian yaitu kita harus membaca puisi dengan bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun tetap kaya majas, memiliki makna mendalam. Yang terakhir ada pembacaan puisi. Jadi pembacaan puisi ini mencangkup beberapa subbab. Yang pertama ada intonasi. Intonasi yaitu kita harus bisa mengatur suara sesuai dengan nada gitu. Jadi kita harus bisa membedakan gitu, mana yang harus tinggi, mana yang harus rendah, dan mana yang harus sedang. Itu ada di dalam intonasi. Oke, yang kedua ada penghayatan. Penghayatan yaitu kita memahami suatu makna bacaan tersebut secara mendalam. Baik, yang ketiga ada artikulasi. Apa sih artikulasi itu? Artikulasi yaitu suatu pengucapan huruf dengan jelas. Jadi ketika kita membaca puisi, kita harus membaca huruf-huruf tersebut dengan jelas. Supaya apa? Supaya audiens kita itu mengerti dan paham. Oke, mungkin untuk pertemuan sekarang dicukupkan dulu. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.